pada saat gue bikin BLP forecast yang harusnya itu produk habis dalam waktu 1 bulan, 1 hari habis guys. What? 1 hari habis sampai website gue crash. Kita umumkan mulai tanggal sekian BLP bisa diakses di sosial lah ya. Lo tahu sosialnya crash juga. What is the biggest challenge sampai lu bener-bener kayak oh man, I feel like I wanna quit? Sekolah Sukses dimulai. Hello guys, exciting news. Sekolah Sukses akan live on stage. Yup, woohoo! Gua bakalan undang Luna Maya dan Iben, Mr. Bisnya Indonesia katanya. Di sini kita bakal ngobrol bareng sama mereka apa arti sukses bagi mereka dan bagaimana mereka bisa mencapai seperti di titik sekarang ini. Nah, anyway, lu bisa beli tiketnya via link yang ada di sini atau scan QR code yang ada di screen di sini. And we'll see you guys di November 15 di Universitas Bunda Mulia. For more details, please go check out our Instagram @sekolah_sukses. Nah, with that, enjoy today's episode. Hello murid-murid Sekolah Sukses, kembali lagi di Sekolah Sukses, di mana di sini kita akan belajar dari mentor kita sesuatu yang mungkin tidak diajarkan di sekolah pada umumnya. Bagaimana kita bisa menjadi sukses dan arti atau definisi sukses sebenarnya. Nah, mentor kita kali ini spesial banget. Mentor kita kali ini adalah pendiri BLP Beauty yang memulai perjalanan bisnisnya dari kerja kantoran biasa sampai jadi pengusaha sukses di dunia kecantikan. Dengan tekad dan kreativitas, ia berhasil menciptakan produk kosmetik lokal yang disukai oleh banyak orang, membuktikan bahwa impian bisa diraih dengan kerja keras dan visi yang jelas. Ini dia Lizzy Para. Hai Lizzy. Hey, hai. Ini brandingnya tetap ada BLP-nya ya di situ ya? Ini menutupi branding yang bukan sponsor hari ini, saya tutupin aja. Jadi Lizzy ini ternyata pernah jadi makeup artist gue pas kita lagi photoshoot di sebuah majalah gitu ya. Iya, udah lama banget sih waktu itu. Kayak rambut lo masih agak panjang gitu. Lebih jabrik. Iya, sekarang ini udah tahu diri gitu ya, jadi diturunin. Gak terlalu nantang Tuhan lagi. Gak terlalu ya. Ingat banget saya jabrik gitu dulu. Lizzy, congratulations for your success. Terima kasih. Ini keren banget, BLP sekarang nih udah ada di 7 lokasi. Di 7 lokasi. Dan ada di mana-mana banget gitu ya. Jadi ini it's apa ya, sesuatu yang benar-benar inspiring buat kita banget gitu. Bahwa lu sendiri sebenarnya dari makeup artist dan sekarang jadi entrepreneur, dan habis itu yang gue denger nih kalian target tahun ini aja itu berpuluh-puluh miliar gitu, and it's just amazing. It's amazing. Lu ngira gak sih lu bisa ada di posisi seperti ini sekarang? Jujur enggak lagi. Waktu kecil itu sebenarnya gue tuh bukan anak yang pinter gitu loh soalnya. Jadi gue tuh 3 bersaudara, kakak gue cowok, gue anak tengah, adik gue cewek. Kita bedanya lumayan jauh sama yang kakak. Nah, kakak gue tuh pinter banget emang. Jadi sukanya sekolah. Kebetulan dia sekarang dokter fertility. Bahkan dia megang satu klinik lah di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Dan dia memang dari dulu pinter. Sedangkan adik gue, dia selalu ranking. Gue tuh tipikal yang kalau matematika 6 aja tuh alhamdulillah gitu emak gue gitu. Jadi waktu kecil nyokap gue tuh suka sampai bawa gue ke psikolog. Oh wow. Karena anak ini kok kayaknya masa depannya suram gitu. Soalnya kan zaman dulu kan kalau misalnya kita ngomongin soal pelajaran sekolah itu kan yang jadi patokan ya anak akan sukses atau enggak. Betul, ya kan? Betul. Jadi yang sisi-sisi otak yang sebelah kanan ya, atau kanan itu kiri tuh yang kreativitas tuh kurang dilihat dulu. Jadi memang dulu tuh sangat gak mengira bahwa someday kita akan punya BLP. Bahkan adik gue yang lebih pintar dari gue sekarang jadi part of the team. Dan kakak gue bahkan penanaman modal pertama tuh dari kakak gue gitu. Jadi kayak gak akan pernah mengira bahwa Tuhan akan bawa gue ke titik ini sih sejujurnya. Sampai dengan detik ini tuh gak pernah mengira. Lizzy itu keren banget. Lo ternyata dari antara kakak lu dan adik lu yang sangat apa sih bilangnya ya, academical banget. Lu justru senimannya di sini gitu. Iya, betul. Makanya lu jadi seorang artis atau makeup artist gitu. Nah, sebenarnya lu lulusan apa ya, by the way? Gue lulusan manajemen bisnis sebenarnya. Branding gitu. Jadi sejujurnya pas pertama kali gue lulus
SMA, gue tuh mendaftar ke 3 universitas. Yang 2 tuh gue ngambil DKV memang. Yang 1 gue ngambil bisnis. Kenapa gue ngambil bisnis? Rumahnya lebih deket soalnya. Itu doang sih alasannya. Serius cuma gara-gara ditanya. Gitu. Jadi maksudnya pertama kali gue sekolah gue di anak Prasmul sebenarnya. Gue anak Prasmul angkatan 1 gitu ya. Jadi pada saat gue kuliah, gue jujur struggling banget untuk bisa mengikuti pelajaran yang ada di kampus. Jadi IP gue tuh berat banget deh. Cuman di 2 tahun terakhir pada saat sudah penjurusan masuk ke branding, itu tuh kayak ada turning point balik hidup gue gitu loh, bahwa ternyata marketing itu kan is all about creativity, right? Nah di situ tuh gue mulai tuh pecah telur. Oh ternyata gue tuh suka banget hal yang berbau marketing, branding, personal branding. Dan pada saat itu juga mulailah naik makeup, beauty gitu. Jadi waktu itu gue mulai suka makeup sedikit-sedikit. Padahal sebelumnya gue anaknya tomboy banget. Dan di situ kayak fun juga ya berkecimpung di dunia industri beauty ini. Dan waktu itu pekerjaan pertama gue itu adalah manajemen training di salah satu multinational company makeup waktu itu. L'Oreal Group. Ya. Kita sebut saja. Oh boleh disebut, takutnya saya salah. Gak apa-apa, biarpun belum disponsorin sama L'Oreal, kita masih mengharapkan. Waktu itu gue pegang luxury, YSL, jadi gue beruntung sih, gue ditempatkan di perusahaan yang waktu itu memang membebaskan gue untuk berkreasi apapun yang gue mau. Jadi disitulah gue kayak, ini kayak dunia gue deh, gitu. Di tahun 2009 waktu itu. Berapa tahun tuh ya di situ? Gue di L'Oreal tuh 2,5 tahun. Gue sempat pindah-pindah, gue sempat handle skincare, gue sempat handle makeup, dan gue sempat handle fragrance juga. Cuman dari 3 lini bisnis ini yang paling gue suka tuh emang makeup, karena di situ gue ketemu banyak fotografer keren. Kan YSL suka mensponsori majalah-majalah ya. Betul. Jadi gue banyak ketemu fotografer keren, stylist keren, dan disitulah yang membuat gue jadi terbuka bahwa ternyata jadi makeup artist tuh seru ya. Dan akhirnya setelah 2,5 tahun gue memutuskan kayaknya gue bisa deh nih. Kayak Tuhan tuh kasih talenta yang selama ini gak gue pakai gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk resign setelah 2,5 tahun. Dan pada saat itu gue sempat diterima di kayak sekolah makeup gitu di Australia, di Sydney. Tapi gak gue ambil waktu itu. Dan gue memutuskan untuk belajar di Indonesia aja, karena gue mikir gue punya banyak koneksi di Indonesia. Gue takutnya kalau 2 tahun gue hilang, nanti gue harus build dari nol lagi. That's gitu. True. Wow. Dan itulah permulaan karir Lizzy Para sebagai seorang makeup artist di tahun 2011 waktu itu. Tapi triggernya sendiri dari makeup artist sampai akhirnya bikin brand BLP itu gimana? Jadi kan gue sebenarnya di dunia digital tuh lumayan panjang ya. Kayak pada saat gue jadi makeup artist, gue memang mengambil jalur editorial, which is editorial tuh kan ketemu ya orang-orang keren lah ya di dunia media gitu. Terus tapi gue sadar bahwa gak ada duitnya say gitu ya. Iya kan? Ini maksudnya dunia media gitu. Gak ada uang ya, apalagi untuk kita sebagai kontributor gitu kan. Karena kita jatuhnya kayak build portfolio sama build networking pada saat itu. Jadi uangnya dalam tanda kutip itu investasi, gue ketemu dengan mereka orang-orang keren ini di dunia media gitu. Berapa duit sih kalau misalnya ini make upin di majalah gitu selain dapat nasi kotak? Gak dibayar say. Gak dibayar? Gak dibayar. Jadi makeup artist tuh barter? Not even transport, iya. Tapi gue happy aja sih, karena maksud gue karena mungkin basicnya gue adalah suka dengan hal itu ya. Jadi pada saat gue mengerjakan itu kayak jatuhnya kayak melukis kali ya, cuma di wajah orang. Jadi gue tuh paling seneng kalau gue ketemu stylist atau fotografer yang memang suka explore dengan hal-hal yang berbeda. Kan majalah harus create sesuatu yang berbeda kan. Jadi akhirnya kita create lah itu sebuah look yang akhirnya dipublish di majalah-majalah yang keren ini. Jadi gue kayak merasa happy aja melakukan hal itu. Cuma memang waktu itu tidak ada uangnya. Tapi dengan adanya koneksi yang itu ya membangun kredibilitas si Lizzy Para ini sebagai makeup artist yang memang terpercaya. Makanya gue di tahun 2012, 1 tahun setelah gue terjun di dunia makeup, gue mulai masuk ke wedding. Di sinilah cuannya say. Betul banget Lizzy. Iya kan? Itulah gue mulai makeup wedding itu dari tahun 2012 sampai tahun 2017 pada saat gue vakum gitu. Dan itu ya satu hari tuh gue bisa dapat 3 klien. Kebayang gak sih 3 klien? Wow, untuk wedding lagi? Untuk wedding itu tuh gede banget uangnya gitu. Dan satu hal yang sebenarnya menggelitik gue adalah, kan gue selain gue makeup artist, gue juga aktif di sosial media ya. Waktu itu YouTube, gue suka bikin konten-konten di YouTube. Terus gue juga aktif di Blogspot. Satu yang gak aware adalah mereka tuh kalau misalnya gue make upin, terutama wedding, dia akan tanya, Kak pakai make upnya brand apa gitu. Dan ekspektasi mereka adalah gue pakai brand
high end atau brand luar. Of course. Pada saat gue ngomong brand lokal, mereka kayak gitu. Yeah. Jadi nggak ada rasa bangga orang-orang tersebut pada saat itu dengan lokal brand. Dan menurut gue ini ada yang salah nih. Dan ini bisa jadi opportunity buat gue juga kayak untuk membuat sebuah brand yang memang kekinian dalam segi branding, tapi kualitasnya tuh top notch juga, nggak kalah dengan brand-brand luar itu. Dan waktu itu kebetulan gue istilahnya kayak skill yang gue punya cukup lah ya. Gue pernah kerja di L'Oreal waktu itu, terus gue juga punya koneksi makeup artist lain, gue punya koneksi fotografer, stylist, dan gue juga punya tahu tren yang kekinian tuh apa sih, warna-warna yang happening. Dan dari semua itu akhirnya gue coba, kayak gue bisa deh bikin brand sendiri. Dan tahun 2015 tidak seperti sekarang ya, lo tahu makeup tuh bisa bikin di mana. Kita nggak ada tahu informasi dari mana. Dan waktu itu gue minta bantuan Google cari pabrik kosmetik Indonesia, dan akhirnya keluarlah. Gue coba kontak waktu itu. Dari sekian banyak yang gue kontak, yang balas cuma 2. Oh wow. Cuma 2, dan akhirnya gue memutuskan untuk ambil 1. Kenapa? Karena dia bisa memberikan gue MOQ, minimum of order paling kecil waktu itu. Berapa kalau misalnya? 2.000. Wah gila. Tetap banyak ya, Say. Tetap loh, maksud gue gini. Gue selalu ngerasa ya, membuat sesuatu itu gampang. Bikin 2.000 produk gampang. Jualin 2.000 produk susah. Itu dia. Ya kan? Bikin 2.000 produk itu kita bisa taruh di gudang gitu. Wah, ada 2.000 produk. 2.000 apa? Lipstick saat itu. Lipstick waktu itu. Kali 8 ya? Lipstick. Kali 8. Kali 8. Karena gue punya 8 warna pertamanya. 16.000. Jadi 16.000 lipstick. Itu kan ditaruh di gudang di mana. Betul. Dan lo harus habisin, lo harus jualin gitu. Nah, lu ngasih 16.000 lipstick kayak maksudnya ke teman-teman lo aja, mungkin habis 100. Lu masih ada temen gue gak sebanyak itu juga gitu kan. Masih ada 15.900 lagi gitu. Betul. Right. Dan waktu itu gue juga tahu ya, istilahnya kan mungkin kalau di dunia digital orang tahu Lizzy Para, tapi kan masa pembelinya sebanyak itu kan gue nggak tahu nih apakah buying power followers gue tuh sebanyak itu atau enggak. Akhirnya waktu itu gue pikir nggak ada retailer yang mau nerima produk gue, karena waktu itu kan lokal juga belum sejaya itu ya. Gaungnya gitu. Akhirnya gue putuskan lah untuk membuat website sendiri. Under blp.com waktu itu. Kenapa namanya BLP? By Lizzy Para. By Lizzy Para. Stands for my name. That's it. Narsis ya, say. Cuma maksud gue pikir beauty lipstick product. It's all about personal branding. Jadi sebenarnya Lizzy Para itu bukan nama asli gue juga. Elizabeth Christina Parameswari. Jadi Lizzy Para itu adalah personal branding yang kita create, di mana si Lizzy Para ini adalah seorang perempuan yang dia cukup percaya diri dan dia bertugas dalam tanda kutip untuk bisa menginfluence perempuan di luar sana untuk yuk kita percaya diri, walaupun lo badannya cabi, walaupun rambut lo keriting, rambut lo lurus pendek, pokoknya lo harus percaya diri. Dan menurut gue makeup itu salah satu senjata gue yang paling powerful. I love it. That's why karena ada senyawa itu, DNA itu di dalam si Lizzy Para, akhirnya gue pikir ya udah kalau gue bikin produk ya by Lizzy Para aja. Gitu. Jadi 2015 lo bikin BLP dan habis itu lo MOQ ke pabrik 8.000 2.000. Iya, 2.000 kali 8 warna. Kali 8 warna, ya. 16.000. Dan waktu itu gue inget banget. Duitnya dari mana? Modal dari mana? Iya kan? Yeah. Kan gak ada yang percaya Lizzy Para waktu itu untuk bisa bikin bisnis. Akhirnya gue beruntung banget bahwa gue punya orang tua yang sangat suportif. Waktu itu uangnya dari uang pensiun bokap gue, tabungan bokap gue. Itu juga kurang, say. Nah kebetulan kakak gue yang waktu itu mau sekolah spesialis, dia menabung. Jadi sebagian uang yang harusnya dipakai untuk sekolahnya dia kasih ke gue. Kebayang gak kalau gue gagal? Oh my God. Wow. Nangis sih bapak gue sama kakak gue, karena itu uang sekolahnya dia, tuh uang pensiunnya bokap nyokap gue, dan mereka kasih semuanya ke gue untuk bisa bangun BLP ini. Gila. Jadi maksud gue ya gue cukup beruntung ya, gue bersyukur banget gue punya orang tua dan kakak dan teman-teman yang sangat suportif dengan gue pada saat itu gitu. Dan ya udah akhirnya dengan modal yang ada kita bangunlah si BLP itu. Dan pada saat gue bikin BLP sejujurnya gue udah punya bayangan sih gue mau ngapain. Jadi mungkin bokap gue sama nyokap gue juga ini kayaknya si Lizzy tahu nih dia mau ngapain. Dan kita waktu itu bikin business plan dan kita juga bikin forecast dibantu sama temen gue waktu itu yang dia jadinya freelance lah ya, freelance finance, bantuin gue untuk bikin forecast. Dan lo tahu forecast yang harusnya itu produk habis dalam waktu 1 bulan, 1 hari habis. What? 1 hari habis. Oke. How? Gak tahu aku juga.
Enggak, mungkin Tuhan udah ngasih hadiah buat gue gitu ya. This doesn't make sense. Jadi iya, 1 bulan. Jadi forecastnya 1 bulan jadi 1 hari habis. Jadi let's say 16.000 itu kan gue forecast dalam waktu 1 tahun dong. Pasti at least 1 tahun tuh 16.000 udah harus habis. 2.000 kali 6, kali 8. Jadi gue memforecastkan 1 hari gue kejual 10 lah. 10 lah, 20 lah gitu ya. Paling yang best sellernya 30 lah. 1 hari habis sampai website gue crash. Gue naikin crash. Karena ya gue kurang pintar ya waktu itu ya. Jadi gue akhirnya hire freelance web developer yang mungkin dia juga gak terbiasa dengan order sebanyak itu. Jadi pada saat itu website gue buka jam 10 pagi tanggal 20 Juni 2016 gak bisa dibuka, 404 not found. Gitu chaos. Dan itu tuh di sosial media kalau misalnya nge-scroll paling bawah itu isinya orang maki-maki semua. Gimmick nih marketing nih. Enggak gimmick marketing. Di pojokan aku nangis kok gak tau mesti ngapain. Lu jualnya dengan harga miring? Enggak. Saat itu? Atau menurut gue harga cukup bagi waktu itu cukup affordable ya, 129.000 satu lipstick. Which is ya harganya sama kayak harganya brand-brand yang ada di drugstore kan, nggak murah juga gitu. Dan mereka mau masuk ke website nggak ada yang bisa karena crash. Dan yang mereka dengar dari mana kalau misalnya BLP lagi jualan? Nah, kayaknya mereka tuh percaya sama si Lizzy Para ini. Kan Lizzy Para waktu itu sudah cukup punya followers di YouTube, di Instagram. Waktu itu belum ada live tuh. Jadi kita waktu itu live-nya pakai Periscope. Tahu sih, mungkin anak-anak Gen Z gue gak tahu ya. Jadi waktu itu ya mungkin mereka tahu Lizzy Para ini suka review lipstick. Jadi memang salah satu konten yang paling viral di YouTube-nya Lizzy Para itu adalah gue nge-review lipstick, swatches lipstick. Jadi pada saat gue launching brand, mereka udah tahu ini Lizzy pasti akan launchingnya lipstick. Jadi mereka kepo gitu, kayak kira-kira gue launching warna apa nih, brandnya gimana nih. Jadi pada saat finally gue launching, ya udah, jadi orang pengen tahu. Dan pada saat itu kan memang zaman KOL banget ya, dan teman-teman KOL gue sangat-sangat suportif banget sih. Pada saat gue launching semua datang, semua ngepost. Jadi organic movement aja dari teman-teman gue dan dari teman-teman followersnya si Lizzy Para ini gitu. Jadi lumayan masif. Dan waktu itu yang mungkin aku kurang pintar itu tuh ya, kan saya basicnya bukan pebisnis gitu. Jadi semua tuh manual. Payment harus diverifikasi manual. Dan karena gue kurang pintar, gue membuat 5 account bank pada saat itu supaya teman-teman kalau mau transfer nggak perlu kena 6.500 di administrasi. Yang gue begonya adalah gue lupa kalau lo transfer antar bank gak ada namanya, say. Jadi misalnya lo bank A, gue bank B, gue mau transfer ke bank A. Pada saat sampai ke bank A di gue di back end-nya itu tulisannya cuma kode angka gitu kan. My goodness. Jadi lu gak tahu siapa yang transfer itu dan lu harus kirim ini kemana gitu. Iya gitu. Nangis sih waktu itu, gue bener-bener nangis. Gue gak tahu harus apa. Kebetulan waktu itu karyawan gue cuma 2. Satu mbak gue yang packing, satu lagi mas-mas tukang apa sih kayak semacam pekerja di tempat gue untuk bantuin gue packing doang. Jadi adminnya masih gue, yang balasin chat masih gue, yang konfirmasi payment masih gue. Dan itu kayak gitu keadaannya. Gue bener-bener kayak gak tahu harus apa. Terus gue kayak nangis, gue cuma bisa nangis kan, gue nggak tahu harus apa. Akhirnya suami gue datang bantuin gue untuk checking payment sampai jam 3 pagi selama 2 hari berturut-turut ganti-ganti kayak, "Be, aku mau tidur, gantian kamu yang payment." Sambil live di Periscope, siapa yang belum diverifikasi pembayarannya kasih tau aku gitu. Ya udah akhirnya dari situlah nyokap gue ngeliat gue kayak struggling ya dan udah nangis gitu kan. Akhirnya nyokap gue panggil adik gue datang. Namanya kan Krista. Kamu bantuin tuh mbakmu tuh kayaknya udah kebingungan gitu, butuh dibantu. Waktu itu kebetulan adik gue ini punya bisnis makanan yang udah masuk ke KMCIK gitu lah, tapi dia ngeliat nih kasihan banget nih mbak gue dah struggling. Akhirnya adik gue masuk lah di situ dan ngebantuin gue pelan-pelan satu persatu selesaiin resi payment. Dan akhirnya kita putuskan setelah kurang lebih 1 minggu kita buka blp.com, kita close. Bebenah sistem dulu saya. Jadi setelah 1 minggu itu habis ya, gue close karena gue harus nyelesain order dulu kan. Dan waktu itu di bulan berikutnya kebetulan gue ikut Market Museum di Kemang Village waktu itu. Dan gue umumkan lah, buat yang belum berhasil beli silakan datang ke Kemang Village karena kita ikutan nih ke acara Market Museum. Lo tahu antrinya kayak Labubu zaman sekarang. Gila. Ada tuh videonya di YouTube gue. Gila. Kayak gue datang kan ke Kemang Village. Lo tahu kan di Kemang Village tuh ada yang bagian outdoor kan. Kak Lizzy, mau beli apa? Mau beli lipstick. Gila gak lo? Gila.
Jadi itu labu-labu itu dulu ngantri lipstick gue tahun 2016. Gila. Itu gila, gue gak pernah ngira bahwa itu akan segitu impactnya. Dan orang rela ngantri buat cuma beli, ya elah lipstick gimana sih say. Jadi gue kayak, gue bener-bener speechless pada saat itu. Dan gue kayak nanya sama nyokap gue, Mam, iya ini gimana. Ya udah kita selesaiin satu-satu pembayarannya, karena kan kalau offline kan gampang ya, kita tinggal beli bayar nggak perlu pakai sistem gitu kan. Dan itu sempat sold out karena barangnya belum datang dari pabrik, jadi pabrik datangnya ngecer gitu loh. Jadi jujur gue nggak pernah ngira itu bisa. Pertama gue nggak pernah ngira gue bisa bikin bisnis BLP. Kedua gue nggak pernah ngira bahwa bisnisnya akan diterima segitu baiknya sama teman-teman. Dan sampai sekarang gue masih bisa survive di tengah persaingan yang luar biasa ini sih. Yes. Dan jujur. Akhirnya adik lu sendiri gimana? Dia bisnis makanannya yang di Camp Chick itu ditutup, abis itu dia bantuin lu atau gimana? Akhirnya waktu itu kan dia juga punya anak ya, jadi memang dia kebanyakan dari rumah karena dia kan memang jago masak. Waktu itu dia bikin nachos lah waktu itu. Nachosnya juga enak banget, cuman karena dia melihat bahwa bisnisnya kakaknya ini kayaknya butuh dibantu, akhirnya gue waktu itu approach dia. Like literally, lo mau gak bantuin gue gitu. Lo bantuin gue karena gue gak bisa nih ngedein sendiri. Jadi akhirnya gue launching bulan Juni, adik gue join bulan Juli. Like literally 1 bulan setelahnya. Bulan setelahnya. Terus ya udah dia masuk, kita bebenah. Dan karena gue yakin bahwa gue gak bisa jualan lagi di blpbeauty.com, gue tuh appoint 1 reseller beauty, Sociola. Right. Waktu itu Sociola juga barang baru launching. Banget, kita launchingnya di tahun yang sama, 2016 juga. Kebetulan gue kenal sama foundernya juga. Dan dia memang fokusnya kan jualan makeup kan. Gue bilang boleh gak gue titip semua barang gue di tempat lo. Karena gue udah gak bisa nih blpbeauty.com gue kan crash terus gitu. Tapi lo siapin ya, jangan sampai orang tuh datang ke tempat lo juga crash. Tenang, aman, kita baru lewat lebaran aman. Oh ya oke. Wow. Ya udah bulan Agustus gue pindahkan semua stok gue ke Sociola. Terus kita umumkan mulai tanggal sekian BLP bisa diakses di Sociola ya. Oke gitu kan. Lo tahu Sociolanya crash juga. Gila. 2 kali dia crash. Gue sampai screenshot. Lo tau kan kalau website crash ada tulisannya please wait dulu. Itu gue screenshot tuh. Karena mereka juga crash gitu ya. Mereka sebenarnya salah mereka bukan karena sistemnya sih, karena bandwidthnya kurang besar aja gitu kan. Mereka udah sangat powerful kan. Jadi waktu itu ya digedein lagi akhirnya. Akhirnya sejak itu mereka kita jual BLP di Sociola sampai akhirnya di tahun 2017, setahun kemudian di bulan April kita buka lagi blpbeauty.com sampai sekarang gitu. Wow, itu bentar ya. Lu tadi bilang gitu kalau misalnya lu itu bukan bisnis, lu seniman malahan, makanya lu suka lu lebih seniman gitu, makanya jadinya makeup artist. Jadi you're the artist, it's artisnya di sini bukan artis public figure gitu, bukan artis selebrity atau artis infotainment gitu, enggak, artisnya itu seniman di mana artist. Nah, tapi sekarang karena lu tahu lu nggak sebagai seorang seniman kayaknya agak ribet banget untuk ngurusin bisnis dan lain-lain. Betul. Itu dia kenapa lu nge-hire adik lu sendiri jadi CEO. Iya. Jadi sebenarnya di tahun 2016 kita launching itu posisi CEO masih di gue sampai 2019 gitu. Sampai akhirnya gue merasa bisnis ini semakin besar dan dia butuh atensi gue lebih lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Istilahnya kalau kita ngomongin posisi CEO, pasti kan dia akan fokusnya lebih ke business development, human resource, ya kan, bagaimana caranya bisnis lebih efektif. Meanwhile, gue harus lebih banyak mikirin gimana sih caranya biar BLP ini tetap strong brandingnya, produk inovasi, apa, berinovasi yang seru, ya kan, warna-warna apa yang tren, itu kayak 2 hal yang bertolak belakang lah, gitu. Sampai akhirnya gue putuskan kayaknya gue gak bisa deh di posisi CEO gitu. Biasanya kan founder itu mempunyai ego yang cukup besar untuk terus menjadi CEO. Dia pengen di kartu namanya founder and CEO. Tapi lu 2019 memutuskan untuk mundur jadi CEO dan memberikan posisi itu ke adik lu. Itu keren. Ya orang banyak yang bilang, emang kenapa sih? Emang CEO tuh terlalu diglorify deh sebenarnya dari para founder ini gitu kan. That is true, betul. At the end kan sebenarnya kan yang kita pengen bikin berkembang itu kan bisnisnya, bukan kita as a CEO, as a person ya. Tapi let's say kalau misalnya si BLP ini ada di tangan gue as a CEO, mungkin gak akan bisa seperti sekarang gitu. Karena ya namanya kepala gue as a artist sama kepala
perusahaan yang mau berkembang lebih besar tuh pasti akan ketahan-tahan lah. Gitu. Jadi akhirnya waktu itu gue bilang, siapa ya posisi CEO yang tepat? Waktu itu memang belum adik gue yang gue minta. Gue sempat cari siapa yang cocok ya. Sedangkan gue melihat bahwa adik gue ini adalah orang yang jauh lebih rapih dari gue dan dia lebih visioner gitu loh. Berhubungan dengan bisnis. Wow. Jadi ya udah akhirnya gue bilang ke dia, lo mau nggak gantiin gue di posisi ini? Karena gue kayaknya harus fokus ke strength gue, which is adalah creating something gitu. Ya udah akhirnya dia ngomong sama suaminya waktu itu, sempat diskusi cukup lama juga sama keluarga juga, gimana nih kalau aku jadi CEO, aku sanggup nggak ya? Soalnya dia juga pasti memiliki keraguan dalam dirinya ya, karena gue sama dia tuh kita nggak ada yang S2, kita semua S1 dengan dari kampus yang sama gitu. Jadi kita semuanya learning by doing gitu. Jadi bisa nggak ya gue? Akhirnya dia, gue bersyukur bahwa gue punya adik yang cukup berani juga dan dia mau keluar dari comfort zone-nya dia dan memilih untuk menerima lamaran gue as a CEO gitu. Banyak orang yang bilang kalau misalnya lu bisnis sama adik lu sendiri itu bakal berantakan. Iya, banyak yang bilang gitu. Lu sempet ada concern gak di situ? Kayak ada rasa ketakutan atau mungkin kayak should I or should I not gitu? Sampai detik ini sih enggak ya. Oke. Jadi dia adalah orang pertama yang gue ajak justru kan. Dan dia orang yang memang gue minta juga jadi CEO. Jadi satu hal yang mungkin bisa membuat gue dan dia dalam tanda kutip tidak berantem ya. Berantem sih pasti pernah lah, namanya juga bisnis kan pasti ada perbedaan pendapat. Adalah kita harus memisahkan antara urusan personal dan urusan pekerjaan. Jadi gue tuh bisa, gue tuh kan sebelum gue kan ada 3 cewek nih ya di C-level, ada adik gue dan ada satu lagi namanya Adinda CFO gue, which is itu adalah sahabatnya adik gue. Wow. Jadi kita bertiga ini kita sebutnya Bunda Darah. Bunda Darah ya, 3 Bunda Darah ini kita tuh bisa misalnya kayak berdebat sampai gue harus tutup pintu karena gue nggak mau tim gue dengar kok gue berantem. Tapi tiba-tiba keluar kayak, Bun mau makan apa gitu. Maksudnya kita tuh bisa memisahkan antara urusan personal dan urusan profesional. Jadi misalnya Adinda lagi bete gitu ya, gue langsung bilang, Mon jangan lu kencengin, dia lagi bete gitu. Atau enggak misalnya gue lagi bete, Momen akan bilang, Bun lu kenapa lagi bete? Kenapa gitu. Jadi kita berusaha untuk gak take it personally lah kalau dalam segala hal. Jadi itu yang membuat kita juga bisa jalan sampai dengan saat ini. Walaupun pasti banyak aral melintang ya, namanya juga 3 orang yang berbeda gitu. Tapi so far sih gue tidak pernah merasa bahwa gue mengambil keputusan yang salah untuk minta adik gue jadi part of the team. Bahkan suami gue jadi part of the team. Bentar, ini suami yang di hari pertama nih kayak bantuin bayar-bayar tagihan dan lain-lain gitu, verifikasi dan lain-lain gitu. Sekarang akhirnya dia jadi business partner juga di BLT. Jadi business partner juga. What? Iya. Oke, lo sama Oke. Kalau misalnya tadi ya banyak yang bilang udah jangan sama keluarga. Iya. Itu ini apalagi jangan bisnis sama suami atau jangan bisnis sama istri, itu bakal berantakan banget. Ini gimana? Kapan akhirnya suami lu join? Intinya 2019 itu semua berubah. Kenapa? Karena 2019 itu sebenarnya BLT itu lagi benar-benar kayak menanjak lah. Itulah benar-benar tepat sebelum pandemi. Jadi makanya kenapa gue merasa gue harus move nih, gue harus pindah ke standpoint gue which is creating, dan CEO itu akan gue lepas ke adik gue. Dan gue merasa gue ada satu spot nih yang kosong, which is operation. Gudang gue semakin besar, gue butuh bikin gudang yang lebih besar. Dan gue, Bunda Darah nih, 3 Bunda Darah ini gak ada yang mengerti gitu ya, bagian supply chain tuh untuk bikin gudang tuh gimana gitu. Akhirnya gue pikir, lah laki gue kan selama ini urusan supply chain ya di kantornya. Jadi kebetulan kantornya suami gue tuh stainless steel. Oh wow. Gak ada hubungannya sama beauty ya. Tapi kan stainless steel kan berhubungan dengan supplier ya. Ya kurang lebih mirip lah. Kita kan otak-otak bego aja, sama lah nih gitu ya. lu cuma mindahin stainless steel sama kali ini lipstick gitu. Iya, betul ya kan. Besar inilah. Sistemnya sama. Dan cukup lama juga tuh akhirnya dia bilang say yes. Karena buat dia bukan cuma pindah industri ya, tapi bekerja under my name. Under his wife. Mungkin dari posisi sejajar ya, karena kan kita sama-sama C-level ya, tapi namanya kebetulan Bayi Lizzy Para tuh. Jadi buat ego seorang laki-laki tuh menurut gue juga, ya gue bersyukur banget gue bisa dikasih suami yang sangat supportive, even dia bekerja under his wife's name ya di produknya gitu kan. Gak gampang loh kayak gitu kan. Apalagi dengan adanya adik gue as CEO.
Artinya semua reportnya ke adik gue kan. Oh gila. Jadi gue report ke adik gue, suami gue juga jadi report ke adik gue. Jadinya kan in terms of organization table, ya kan? Itu bukan hal yang mudah. Buat gue aja nggak mudah, apalagi buat suami gue gitu. Jadi intinya di situ kita semuanya ya thank God dikaruniai kemurahan hati lah ya, untuk tidak keras gitu, bahwa kita tuh bisa menjalankan semuanya dengan baik. Tapi memang gue yakin struggle buat dia sih di awal. Karena ya kalau misalnya kalau gue sama suami gue, ya gue tahu dia, akhirnya gue menikah sama dia, gue tahu dia kebiasaan seperti apa, cara ngomongnya seperti apa. Tapi kalau adik gue atau Andida kan dia nggak tahu Efrat. Nah suami gue namanya Efrat, itu kebiasaannya seperti apa. Jadi awal tuh lumayan lah tuh gesekannya. Tapi bukan sama gue gesekannya, justru gesekannya lebih kayak sama yang lain. Tapi lama-lama semua diberikan kemurahan hati untuk bisa menurunkan egonya masing-masing sih. Wow. Jadi sampai sekarang tuh kita jadi berempat tuh bisa mengisi satu sama lain ya. Oh berempat sama si temennya adik lo ini? Iya, jadi Bunda Dara ini. Bunda Dara plus satu, kita ngomongnya Charles Angels gitu. Oh iya juga sih, suami lu sekarang jadi Charlie-nya gitu. Iya, kalau saya Powerpuff Girl lah ya. Ya kan Powerpuff Girl 3 sama 1 profesor ya. Jadi makanya kita sekarang udah enak jalannya, udah sama-sama mengerti visinya BLP mau kemana, dibawa kemana. Tapi memang nggak mudah, di awal nggak mudah buat semuanya gitu. Tapi tujuannya kan at the end mau bikin perusahaan ini semakin besar ya. Jadi makanya ya ego masing-masing harus ditekan sih. Jadi makanya gue ada perubahan personality, Bo. I think gue ada perubahan personality di situ. Akhirnya kayak gitu karena kita sering banget ya ketika lagi dalam sebuah argumen di dalam sebuah bisnis gitu ya, lu bakal mikir gue harus menangin ego gue atau gue harus menangin perusahaan gue gitu. Dan ketika lu memilih untuk memenangkan perusahaan lu daripada ego lu, akhirnya personality lu atau karakter lu juga ikutan berubah. Lu menjadi orang yang lebih sabar, lu menjadi orang yang lebih kompromi, dan itu yang tapi perusahaan lu bakal lebih menang gitu. Betul. Perusahaan lu lebih menang, lebih besar, lebih grow lah kayak gitu. Walaupun ego lu kayak ngerasa wah gak enak banget. Gitu. That's amazing. Oke, 2019 itu bener-bener lu lagi naik-naiknya banget. Sempet ini gak ada tawaran untuk venture capital? Banyak. Iya? Gue setiap minggu meeting sama A, B, C, D. No way. Iya, banyak banget. Karena waktu itu di tahun 2019 emang lagi masanya ya, kayaknya venture capital tuh mencari brand. Karena mungkin before 2019 kan mereka carinya kayak e-commerce, fintech. Nah di tahun itu kayaknya mereka mencari retail. At the end mereka mencari profitability atau perusahaan yang sudah profit gitu kan. Wow. Jadi gue sempat ketemu sama beberapa VC. Bahkan udah ada yang sempat lebih dalam gitu. Udah sampai due diligence dan lain-lain. Cuma waktu itu pandemi sih sebenarnya. Okay. Jadi pada saat deal itu kita belum masuk ke due diligence sebenarnya, kayak valuation segini masukkan due diligence. Pandemi tiba-tiba pas banget kan, pandemi 2020 di bulan Maret ya. Itu kan masa depan nggak ada yang mengerti kan, kayak gimana nih ke depannya. Dan akhirnya kita putuskan bersama untuk ya udahlah kita kayaknya harus step back nih. Dari venture capital juga step back, dari kita juga step back. Dan menurut gue merasa itu adalah blessing in disguise, bahwa waktu itu pandemi dan membuat kita jadi nggak jadi ambil the money pada saat itu gitu. Kalau misalnya saat itu lu ngambil uangnya dari venture capital, what do you think will happen? Mungkin gue akan dipaksa untuk bisa profitable terus. No, justru kalau venture capital kita nggak nyari profit kan. Sedangkan gue adalah perusahaan yang profitable, sangat profitable pada saat itu. Gue berkali-kali lipat waktu itu perkembangan bisnis gue. Jadi bisnis gue tuh seksi banget lah. Di angka tuh seksi banget, profitability-nya luar biasa gitu. Dan dengan gue diinjek, otomatis kan mereka mau ngejarnya GMV, jumlah transaksi, berapa sih perputaran uang yang ada. Dan mereka nggak mikirin soal bawahnya, nggak mikirin soal profitability-nya. Yang penting lo berapa sih transaksi yang berputar, gitu kan. Sedangkan gue bukan tipikal yang seperti itu, dimana gue pengen bisnis BLP ini tetap sustainable, dan apapun yang gue hasilkan gue pengen di bawahnya tetap positif gitu. Jadi gue bisa tetap punya profit. Gue yakin pada saat itu, apalagi kita pandemi ya, dengan ketidakjelasan masa depan, gue pasti akan diharuskan untuk bisa burning the money sih. Burning the money yang banyak, kayak bikin promo, bikin produk lah, bisa mungkin ratusan produk dalam 1 tahun.
Tapi karena kita tidak jadi, ada kita semuanya do it with mindfulness ya. Jadi kita launching dengan istilah gini, gue mau setiap launching yang dilakukan BLP itu di-celebrate. Karena ada air mata dan keringat yang keluar dari pembuatan produk tersebut. Jadi sampai sekarang kita launching tuh semua orang tuh masih celebrate the launching. Wow. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman notice sekarang kalau ada brand launching udah kayak oh ya oke. Yeah. Oh ya oke. Saking seringnya. Tapi mungkin di kantor kita enggak. Kita setiap ada launching kita celebrate. Jadi kita biasanya kalau launching semuanya akan datang ke kantor dan kita akan taruh di town hall bahwa kita penjualnya sekian, feedbacknya sekian. Terus bahkan semua tuh juga saling kolaborasi untuk bisa bikin launching ini tuh jadi terasa menyenangkan gitu, walaupun memang ya persaingannya luar biasa ya. Oh, that's beautiful. Enggak, gue itu mengingatkan gue lagi sih bahwa setiap kali lo launch produk gitu ya, lo harus celebrate. Kayak emang kalau misalnya sekarang, misalnya contohnya lo mendapatkan injeksi dana dari venture capital, lo mungkin bisa launching produk setiap hari. Karena mereka benar, gue udah kasih lu duitnya, come on. Ayo dong. Dan akhirnya inovasi itu jadi semurah itu gitu. Jadi betul. Yang ya udah, ini kita launching lagi gitu. Yang penting cepet kan. Yang penting cepet, exactly. Tapi sekarang dengan lo benar-benar celebrate every single product, itu lu masih benar-benar kayak mengapresiasi it's like your own baby gitu, the product gitu, dan lu bakal ingat lagi why am I doing this gitu, bukan cuma sekedar jadi komoditas atau udahlah ini yang penting kita profit, kasih lihat gue orang-orang pada suka atau enggak, tapi karena tidak ada si venture capital ini, lu masih bertanggung jawab sama penuh gitu. Dan maksud gue sekarang tuh orang istilahnya launching sering banget ya, mungkin kayak sebulan sekali tuh ada, atau sebulan beberapa kali lah, bahkan ada beberapa brand yang 1 bulan tuh launching 2 kali. Cuman yang satu yang mungkin orang lupa, kita tuh punya produk yang launching pertama kali loh. Masa gak di-celebrate juga? Let's say misalnya kita punya 200 lini produk gitu ya, kita launching produk ke 201, terus produk yang nomor 1 gimana? Ada dapat attention gak nih? Sedangkan dia terus berproduksi kan. Jadi maksudnya sekarang kita coba untuk lebih mindful sih dalam kita launching produk, dalam kita memaintain existing produk. Ada gak sih yang perlu diperbaiki? Mungkin packagingnya atau formulanya di-upgrade. Jadi sekarang kita arahnya jauh lebih ke situ. Jadi istilahnya kita mau menjadi bisnis yang sustainable, tapi juga istilahnya lebih mindful gitu kan. Kalau at the end kalau itu nggak laku kan jadi waste lagi gitu. Betul. Sampah lagi gitu kan. Betul. Jadi over consumerism juga. Jadi kita sekarang coba untuk lebih mindful dalam kita launching produk sih. Kayak tadi tuh gue denger cerita lu tuh bener-bener kayak enak banget semuanya gitu ya. Ya, you know, even the problems are good problems. Thank God ya. Ya kan, ketika lo, wah ini taruh ini 16.000 produk. Dalam sebulan kita habis, ternyata 1 hari, ya tapi problem kita adalah websitenya crash. Aduh, problem kita adalah kita lupa verifikasi untuk, dan lain-lain gitu. Aduh ribet banget, tapi they all good problems. Sebenarnya sih iya ya. Ya kan, kita problems itu good problems to have gitu. Nah, gue belum denger bad problems nih. Kayaknya cerita lu enak banget nih. Abis itu gue gak punya, karena gue adalah seorang artis atau seniman, gue gak punya skill dalam bisnis. Ada adik gue, ya udah gue hire adik gue. Karena supply chain, ada suami gue, ada teman adik gue yang jago banget finance. Udah tinggal itu ya, kayaknya enak banget semuanya gitu. What is the biggest challenge? Dan mungkin the biggest problem sampai lu bener-bener kayak, oh man, I feel like I wanna quit. To be honest, sampai dengan gue tahun ini ya, which is BLP kan tahun ini 8 tahun ya, gue belum pernah merasa gue mau keluar sih. Kayak mungkin karena gue tuh tidak pernah mendramatisir problem kali. Maksudnya problem is a problem ya, harus dicari tahu jalan keluarnya gitu. Jadi ya kayak contohnya pandemi kan juga buat BLP tuh lumayan struggling, dimana ya siapa sih yang pakai lipstick ya gak sih? Cuman waktu itu yang membuat kita survive adalah di saat semua brand belum going online. Waktu itu kan marketplace kayak Shopee, Tokopedia belum happening tuh. Gue udah punya website. Ini tahun 2020. Ya. Justru 2020 gue melambung coy. Gitu. Jadi so far sih sebenarnya problemnya bukan di BLP-nya ya, tapi mungkin lebih ke gue pribadi kali ya. Kayak gue tuh suka lebih apakah gue cukup gitu. Kayak gue cukup pintar gak sih? Kayak gue harus ngapain nih supaya gue bisa
bisa bikin dia kayak mungkin lebih ke pressure ke diri sendiri kali ya. Dan banyak yang bilang kan entrepreneur is a lonely job gitu kan. Istilahnya kayak sekarang gue jadi bisa bilang kalau temen gue makin lama makin dikit ya gitu. Karena mungkin pada saat gue punya problem dan gue share ke orang lain, mereka gak relate dengan problem gue juga gitu. Betul. Kan. Jadi ya dia teman-teman gue ya bunda darah itu, sama teman gue ya suami gue gitu. Jadi kalau misalnya problem dengan BLP so far ya thank God gue punya tim yang sangat solid gitu ya, yang sangat suportif juga. Dan mungkin karena gue at the end bikin BLP ini bukan hanya buat profit kali ya. Jadi gue tuh enjoy dalam segala stepnya gitu. Mau itu misalnya BLP tuh pernah loss juga gitu di tahun 2022. Kita tuh sempat ada masalah. Yang sejatinya minus dalam perusahaan tuh bukan sesuatu yang negatif sebenarnya. Tapi buat gue itu negatif. Karena gue gak pernah minus dalam hidup BLP gitu ya. Jadi waktu itu kenapa minus? Karena Cina stop kirim barang zamannya COVID. Jadi kita tuh lumayan kehilangan banyak pembelian lah, karena mereka nggak bisa kirim barang. Jadi gue barang tuh kosong di mana-mana. Jadi ya sold out di mana-mana, tapi sold outnya gue jadi nggak bisa jualan karena nggak ada barang gitu kan. Jadi ya itu for the first time BLP tuh loss di tahun 2022 kemarin. Wow. Gitu. Jadi dari situ gue belajar ya sama tim kayak ini kenapa nih, ini apa yang harus kita lakukan kalau misalnya terjadi lagi kita harus ngapain. Jadi akhirnya di tahun 2023 kita benar-benar saving a lot. Kayak kita efektivitas, efisiensi, wah semua di cut. Ya, akhirnya kita backup dan 2023 itu kemarin adalah salah satu profitability tertinggi BLP gitu. Jadi at the end sebenarnya kita tuh harus bisa baca arus kas kita sih. Apalagi kalau kita adalah perusahaan yang bootstrapping kayak BLP, kita gak punya investor, kita cuma bisa pakai mengandalkan uang sendiri atau mungkin pinjem bank gitu. Jadi at the end kita harus bisa disiplin. Dan salah satu yang gue dengar, gue sempat baca juga, banyak founder-founder yang gak disiplin juga dalam dia menjalankan bisnisnya. Contohnya misalnya lo tahu bisnis lo lagi gak bagus gitu, let's say untungnya tipis lah, tapi dia memaksakan untuk ngambil dividen seharga profitability perusahaan. At the end tahun depan ternyata perusahaannya butuh uang lebih banyak dan profitnya udah diambil foundernya, let's say untuk beli mobil Rolls Royce atau apa setelah lalu beli pulau gitu ya. Banyak lah yang terjadi seperti itu, atau mungkin dia terlalu banyak hura-hura gitu ya. Nah kalau gue termasuk salah satu orang yang gak gitu banyak ngambil dividen kalau seandainya memang tidak diperlukan gitu. Jadi makanya itu salah satu ego founder yang mungkin harus diperhatikan juga ya. Intinya lo gak boleh egois lah. Kalau perusahaan lo lagi gak bagus ya udah. Jadi tahun itu gue gak ngambil dividen at all. Wow. Gitu. Jadi ya itu sih mungkin salah satu yang, tapi gue gak tahu ya, gue gak pernah mendramatisir problem sih. Itu memang problem sih karena waktu itu gue lost ya. Cuman ya udahlah, move on gitu. Kita berdoa aja bersama Tuhan gitu. Jadi kayaknya itu doang sih. Begitu ada problem, justru lo akan langsung cari solusinya. Iya. Bareng-bareng sama your business partners gitu. Sama tim yang lain juga. Karena at the end banyak juga orang yang terlalu fokus ke hal yang sebenarnya nggak perlu pikirin dalam banget lah. Jadi gue sekarang lagi belajar kalau saya nggak perlu gue pikirin ya udah. Makanya kenapa ada perubahan pribadian dari gue. Gitu. Jadi gue lebih cuek sekarang gitu. Lu sendiri ngerasa lu udah sukses belum sebagai seorang entrepreneur? Belum lagi. Ya, kayak semua entrepreneur gak akan pernah menjawab, yes gue udah sukses, look at me. Belum gitu. Mungkin kalau belum sukses mungkin belum kali. Tapi kalau cukup, mungkin gue bisa bilang sekarang gue cukup lah gitu. Apa bedanya tuh antara sukses sama cukup? Cukup itu pada saat lu kepingin berkembang, tapi lu gak kepingin melebihi yang mungkin yang Tuhan kasih buat lu gitu ya. Misalnya kayak contohnya kan banyak kalau misalnya lu ngerasa gak cukup, lu pasti ngelasnya kayak doing something yang mungkin di jalur yang bener gitu. Dan gue termasuk orang yang bersama tim juga ya udah kalau kita arahnya kemana nih, dan kita tetap berusaha untuk menjaga integritas dari semua bisnis gue gitu. Jadi kalau seandainya memang it's not a good choice ya kita gak akan ambil jalur yang itu. Kayak termasuk investment pun gue akan cek ini dari mana jalur uangnya, apakah ini money laundering atau bukan gitu. Gue juga tetap mencari tahu. Jadi gue gue merasa gue cukup. Tapi kalau sukses mungkin belum kali ya, masih banyak lah perjalanan yang harus gue tempuh untuk orang bisa bilang gue sukses gitu kali ya. Oke. Kasih kita dong kayak 3 poin yang menurut lo, atau 3 prinsip
yang membuat lu dari seorang makeup artist menjadi seorang pengusaha makeup brand yang nilainya puluhan miliar gitu. 3 prinsip yang membuat lu become a successful entrepreneur as you are now. Oke, mungkin yang nomor 1 adalah don't only rely on yourself sih. Kayak kalau gue cuman percaya diri sendiri dan gue gak yakin bahwa gue butuh orang lain untuk bisa membesarkan bisnis gue, mungkin BLP gak akan sebesar ini. That's good. That's why gue cari orang yang lebih pinter dari gue. Banyak orang yang merasa karena gue paling pinter gue harus paling atas. Justru kita hire orang yang jauh lebih pinter dari kita buat bisa membesarkan bisnis kita. That's why banyak orang pinter di BLP juga jauh lebih pinter dari gue gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan terlalu memaksakan ego kali ya, ego. Maksudnya ego founders, ego managerial level. Istilahnya at the end tuh ujung-ujungnya kan kita kepingin bisnis ini berkembang. Jangan terlalu menyatukan antara urusan personal sama profesional. Dan itu tetap gue jaga sampai sekarang. Apalagi gue bekerja bersama adik dan juga suami gue. Jadi biasanya gue kalau di rumah udah gak pernah ngomongin kerjaan. Kalau gak berantem saya gitu. Jadi di kantor ya di kantor aja, di rumah aja. Dan yang terakhir yang ini selalu gue bawa dari pertama kali gue bikin WLP sampai sekarang. Dan ini sebenarnya prinsip yang gue dapat dari keluarga gue, intinya do good anyway. Do good anyway. Do good anyway. Artinya apa tuh? Lakukan yang semua yang dengan baik gitu. Istilahnya do good anyway, misalnya lo melihat 2 jalur, 1 jalur lo bisa lebih cepat tapi jalurnya kotor, lo jangan ambil yang situ. At the end maksud gue semuanya ini gak dibawa mati say gitu. Ujung-ujungnya kan semua orang akan dipanggil Tuhan dan itu akan menjadi tujuan akhir lo. Kalau lo udah mengumpulkan semuanya dengan cara yang gak bener, gak akan ada yang lo bawa ke peti mati lo gitu. Jadi at the end do good anyway, lakukan semua dengan baik, dengan benar, dengan integritas. Karena at the end itu semua gak akan dibawa mati gitu. Jadi itu sih. I love that. Lizzy Para, everyone, ini dia mentor kita kali ini. Thank you banget Lizzy. Terima kasih. And of course all the success to BLP juga. Gue ngerasa sekarang ini apalagi dengan banyaknya mungkin barrier of entry untuk makeup dan produk skincare dan lain-lain itu sudah semakin mudah gitu. Jadi lu adalah salah satu yang brand Indonesia, brand lokal yang pertama kali berani mengambil resiko untuk membuat si brand lokal tersebut. Dan sekarang kita ngelihat and of course kalau misalnya kalian adalah perempuan dan kalian ngelihat dan terinspirasi dari Lizzy sendiri, you know, support her brand, support her product. How can we find your brand by the way? Selain di Sosiola? Sosiola kita punya toko juga, PIM, Kokas, CP, TP6, PVJ, Living World, banyak ya. Gila. Sama kita juga ada di website, di blpbeauty.com, di sosial media juga sama kita ada di semua marketplace. Ya. Dan kita juga tersedia di beberapa toko di seluruh Indonesia sih. Kita mulai masuk ke general trade juga di toko-toko kosmetik. That's daerah. amazing. That's amazing. Keep supporting local brand, keep supporting local product. Yes. Kita udah mendengar dan kita udah terinspirasi dari mentor kita kali ini yaitu Lizzy Para. Thank you banget Lizzy. I really. Oh ya, gue coba ngomong, gue available di Malaysia. Oh, di Malaysia udah? Iya, udah. Sampai lupa gue. Doain ya teman-teman Malaysia, per bulan ini kita sudah ada di 20 Watsons Malaysia. What? Come on. Doain ya. Yes. Market baru soalnya, negara baru. Boom. Oke. Wow, congratulations beneran. Ini keren banget sih. Gila. Dan lu bermulai dari nasi kotak sambil make upin artis. Iya. Oh man, dan akhirnya beauty produknya itu sekarang udah menjaring dari ke Malaysia juga, market Malaysia juga. Dan ini dari again ya, suatu saat sih siapa tahu ya Lizzy Para ini bukan cuma sampai Malaysia ya, tapi sampai mendunia juga. Amin ya. Oke, so thank you banget buat semua yang udah nonton Sekolah Sukses dan udah belajar dari Sekolah Sukses kali ini. Mudah-mudahan catatan kalian tadi itu dari obrolan kita kali ini banyak banget. And thank you so much. Kita akan ketemu lagi dengan mentor kita yang berikutnya. Stay inspired guys. Bye bye.